Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasam MKes beserta jajarannya, Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, yang terhormat Bapak Ketua Senat dan Dewan Komisi Universitas Negeri Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu anggota Senat Universitas Negeri Surabaya beserta jajarannya, kemudian yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan beserta jajarannya, Wakil Dekan 1, 2, dan 3, yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana beserta jajarannya, Wakil Direktur 1 dan 2, para undangan dan hadirin yang saya banggakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pidato pada siang hari ini, izinkan saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena rahmat dan berkahnya yang dilimpahkan kepada saya pada kesempatan yang baik dan yang menggembirakan dalam acara yang sangat istimewa dan terhormat, pengukuhan sebagai guru besar di bidang teknologi pendidikan yang saya impikan dan saya cita-citakan. Kebahagiaan sebagai rasa syukur telah mencapai jenjang tertinggi karir sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan pendidikan luar biasa. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, berpijak pada konstruksi belajar era abad 21 dengan kebutuhan dan karakteristik penyandang disabilitas untuk mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal untuk seluruh mereka yang penyandang disabilitas untuk mampu terfasilitasi yang berbasis ICT dengan keragaman berbagai difabel. Para hadirin yang saya hormati, berpijak pada teknologi komunikasi dan informasi sebagai suatu pendekatan dan pemanfaatan dalam berbagai kondisi, khususnya keterkaitan dengan pendidikan luar biasa, dengan keragaman karakteristik penyandang disabilitas. Jenis penyandang disabilitas membutuhkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan serta sikap yang komprehensif untuk fasilitas belajar. Di sini tidak dapat disamaratakan antara disabilitas satu dengan disabilitas lainnya, khususnya untuk fasilitas belajarnya. Di sini terbukti di mana ada 12 bagan yang saya konsep dari hasil penelitian yang kami konsep selama tahun 2004 sampai 2020 yang keterkaitan dengan konstruksi belajar yang berbasis ICT untuk fasilitas belajar bagi penyandang disabilitas. Di sini dari mereka yang sudah masa remaja sampai pada masa puberitas, masa anak-anak, dan sampai pada pembelajarnya dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Semua kami siapkan dengan fasilitas sesuai penyandang disabilitasnya. Namun hal yang terpenting di mana
yang menjadikan inspirasi saya adalah tamu saya yang saya undang dari jauh, hasil dari era abad 21, dan mereka berhasil adalah yang terhormat Bapak Mais dari IKIP PGRI Jember. Beliau disabilitas penyandang tunadaksa, sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Dekan IKIP PGRI Jember. Beliau disabilitas dari difabel daksa. Beliau hadir dan memodifikasi mobilnya era 21, yaitu dengan bagaimana dia nyaman untuk mampu melakukan mengendarai sendiri. Demikian pula tamu agung saya, teman seangkatan saya dari UNS, Bapak Dr. Andes Saiful Bahri, panggilannya Mas Ipul. Demikian, beliau adalah disabilitas daksa yang berhasil mampu memodifikasi mobilnya berdasarkan era abad 21. Inilah motivasi saya untuk mengkonstruksi belajar berbasis ICT untuk fasilitas penyandang disabilitas. Kemudian keterkaitan dengan konsep dari konstruksi belajar berbasis ICT, di sini saya terinspirasi pada saat, mohon maaf, saya minum dulu. Nggak boleh grogi loh, nggak boleh nangis. Prof, ininya kering. Terima kasih waktu saya. Yaitu inspirasi saya adalah pada saat saya membantu bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan inklusi penuh, di mana kami berkolaborasi bersama guru, kepala sekolah, kemudian orang tua disabilitas, kemudian dengan orang tua reguler. Pada saat itu, bagaimana kalau mereka yang disabilitas, khususnya yang kemarin adalah menjadi problematika adalah anak hiperaktif, bila bersama dengan anak-anak yang normal. Kemudian konsep yang saya buat, kami mengacu dari referensi yang sangat representatif adalah dari pendapatnya Semaldino dari Instructional Technology and Media for Learning, keterkaitan dengan classroom resources sebagai konstruksi belajar untuk merancang dengan keragaman dalam belajar. Kemudian saya mengacu pula dari pendapat Elizabeth dan kawan-kawan keterkaitan konstruksi lingkungan belajar yang komunikatif antara pembelajar dan pembelajar, artinya adanya kolaboratif dalam belajar dan memahami karakteristik kebutuhan belajar sesuai kemampuan yang dimiliki pembelajar dengan keragamannya. Kemudian pendapat Kul dan kawan-kawan mengatakan bahwa di dalam setting belajar untuk mereka yang disabilitas bersama dengan mereka yang normal, yaitu membutuhkan metode dan strategi belajar di lingkungan pendidikan luar biasa sebagai kebutuhan dan keragaman karakteristik dan jenis disabilitasnya. Dasar itulah maka apapun utamanya di dalam men-setting sekolah inklusi, khususnya untuk inklusi penuh dalam satu efektif belajar, yaitu tetap peran guru menjadi prioritas. Di dalam setting kelas saya pada saat itu adalah bagaimana kolaborasi guru dari lulusan PGSD dan lulusan dari PLB saling kolaborasi untuk memenuhi fasilitas belajar di kelas inklusi penuh. Itu yang menjadi inspirasi saya
keterkaitan dengan membantu pemerintah di dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, khususnya inklusi penuh dalam satu kelas. Kemudian inspirasi yang kedua, ini sebagai penelitian saya baru tahap pilot study, yaitu keterkaitan dengan pengembangan model jam getar detektor untuk lomba lari lintasan melengkung bagi difabel netra. Di sini saya mengatakan penelitian saya ini baru langkah awal saja, berdasarkan kami melakukan fokus group discuss. Jadi kami dengan orang-orang yang expert di bidang atletik, bersama bertepatan beliaunya adalah Bapak Direktur Pasca Sarjana UNESA, beliaunya adalah expert di bidang atletik, dan saya mendatangkan dari Dinas Kebudayaan dan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur, Bapak Roni, bahwasanya ide besar yang kami munculkan ini sesuatu yang baru, sehingga hasilnya waktu itu adalah dari lari lintasan melengkung ternyata melalui step demi step, yaitu perlu adanya produk 100 meter, kemudian untuk lari, kedua adalah 200 meter, kemudian selanjutnya 400 meter. Makanya di dalam pengembangan penelitian saya yang terakhir ini masih saya sebut namanya penelitian pilot study, karena wujud produk kami tim bersama Bapak Direktur, Bapak Sekretaris dari LP2M, Bapak Ucid, bahwasanya ini baru tahap awal saja, memang belum sampai implementasi untuk yang 100 meter itu. Memang saya berharap Bapak Rektor nanti mampu memfasilitasi mewujudkan unggulan dari Untas Negeri Surabaya, yaitu disabilitas, seni, dan olahraga. Maka di dalam penelitian saya yang saya unggulkan ini, yang saya banggakan, yang menjadikan saya menginspirasi ini adalah ini baru wujud prototipe perangkat model jam getar detektor 100 meter. Maka perlu tahapan-tahapan selanjutnya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, dalam rangkaian penutup pidato orasi saya terucap rasa terima kasih dengan rasa hormat dan kebahagiaan yang tak dapat terukur kepada orang-orang yang di sekitar, sehingga menjadikan diri saya mencapai derajat tertinggi di tingkat perguruan tinggi. Semua pihak yang menjadikan saya berdiri di tengah-tengah para guru besar, para pimpinan universitas, dan para hadirin, saya bukan apa-apa tanpa peran berikut ini, yaitu Bapak Rektor Profesor Dr. Nur Hazam MKes beserta jajarannya, Bapak Dekan Dr. Muhammad Nur Salim beserta jajarannya, Ibu Ketua Jurusan Dr. Asri Wijastuti, kemudian Bapak Direktur Dr. Edi Mintarto MKes beserta jajarannya, tim percepatan guru besar yang dimotori oleh Profesor Dr. Budi Jatmiko, Profesor Dr. Madrasin. Saya mengucapkan terima kasih, beliaulah yang mensupport saya sampai saya terwujud di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang saya hormati, promotor dan promotor saya di Universitas Negeri Malang Pasca Sarjana, Bapak Profesor Dr. Inyoman SDgeng MPD, Bapak Profesor Dr. Iwayan Ardana MA, dan Profesor Dr. Haji Punaji Setiosari MPD, MED selaku promotor dan kopromotor. Kemudian juga yang tak lupa Ananda
Dr. Binar Kurnia Perhani MPD yang selalu mendampingi dalam mencapai keberhasilan publish di jurnal internasional bereputasi. Dan tak lupa ayahanda almarhum Bapak Supriyadi beserta almarhumah Ibunda Murtini yang selalu mendampingi saya. Saya masih ingat sekali, ibu saya sakit, kakinya tidak bisa berjalan dengan kursi roda. Beliau mendampingi saya pada saat saya ujian tertutup saya di Malang. Saya mengucapkan terima kasih, tanpa beliau saya bukan apa-apa. Mohon maaf saya emosi karena benar-benar kalau menyebut ayahanda dan ibunda, saya benar-benar tidak bisa menahan tangis saya ini. Dan tak lupa suami tercinta sayang, dan saya mohon maaf saya harus berdiri di tengah-tengah ini, walaupun Bapak Pamuji belum sampai di sini, tetapi beliaunya selalu mensupport saya. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan beliau. Kemudian tak lupa ayah handa mertua Bapak almarhum Marto Sentono dan ibunda mertua almarhumah Ibu Pasiah. Kemudian Ananda Intan Purwadewantari, kemudian Nabila, kemudian Titi Indarti bersama suami. Saya mengucapkan terima kasih. Kamu selalu mendampingi Bunda di setiap saat untuk menjadikan saya berhasil. Kemudian teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan, yang selalu mendukung, dari ibu guru SD saya, dari TK, SD, SMP, SMA di Madiun. Saya mengucapkan terima kasih sehingga saya dapat berdiri di tengah-tengah para guru besar dan para hadirin yang saya hormati ini. Mungkin kami tidak dapat menyampaikan semuanya untuk seluruh yang mampu mendukung saya sehingga saya mencapai derajat yang paling tertinggi di akademisi Untas Negeri Surabaya. Demikian, akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Terima kasih.